Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami tentang teori evolusi dan neoevolusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan satu-satu anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada saya sendiri selaku moderator dan penyaji, yaitu Nura Mahyani. Lalu ada Cindi Malau selaku penyaji. Dan yang terakhir ada Utami Kusuma selaku penyaji. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama itu tentang jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian library research atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan studi literatur atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melakukan dengan studi dokumen atau literatur yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan jurnal, dan kisah-kisah sejarah dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang kami angkat. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan yaitu teknik analisis data dengan metode dan cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk pada teori evolusi. Teori evolusi identik dengan Darwin, walaupun sebenarnya gagasan evolusi pertama kali bukan diperkenalkan oleh Darwin. Teori dan pemikiran Charles Darwin mengenai evolusi makhluk hidup menggunakan kajian secara ontologi dan epistemologi karena hasil pemikiran Charles Darwin berdasarkan pengamatan-pengamatan yang ia lakukan, lalu dianalisa dan muncullah konsep adaptasi dan seleksi alam. Evolusi berarti suatu proses perkembangan yang berjalan secara lambat, berlangsung dan tingkat yang sederhana atau rendah, menuju ke tingkat yang tinggi dan kompleks. Pandangan Concara-Ningrat mengenai konsep dasar mengenai dasar proses evolusi sosial universal bahwa semua hal harus dipandang dalam rangka masyarakat manusia yang berkembang dengan hambatan atau berevolusi dan tingkat-tingkat yang rendah dan sederhana ke tingkat-tingkat yang makin lama, makin tinggi dan kompleks. Pada bidang sosiologi, teori evolusi sosial yang dipopulerkan oleh Sir Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903 yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana, tidak teratur, menjadi bentuk yang koheren dan teratur. Evolusi sosial digambarkan sebagai serangkaian perubahan sosial pada masyarakat yang berlangsung lama dan berawal dari kelompok suku atau masyarakat sederhana dan homogen. Kemudian secara bertahap menjadi masyarakat yang lebih maju dan akhirnya menjadi masyarakat modern yang heterogen. Selanjutnya, teori Spencer mengedepankan perjuangan hidup dan karenanya sangat cocok dengan perkembangan kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Hal ini dituangkan dalam buku Principle of Sociology 1855. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu asumsi dasar teori evolusionisme. Asumsi dasar dari paradigma evolusionisme bahwa setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan akan mengalami perubahan dari tingkat atau tahap yang sederhana ke tingkat atau tahap yang lebih kompleks. Terdapat
terdapat kaitan antara asumsi dengan model evolusi. Antara kebudayaan berkembang dan berubah dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, mirip dengan perkembangan organisme dalam biologi. Lalu ada implikasi dari cara-cara berpikir. Yang pertama itu ada pandangan bahwa masyarakat dan kebudayaan manusia itu sifatnya tidak statis, namun dinamis. Lalu yang kedua itu ada perkembangan masyarakat dan kebudayaan cenderung secara alamiah bergerak maju atau progres. Yang ketiga itu mengakui dan menekankan adanya proses penemuan secara bebas atau independent invention karena kekuatan endogen. Lalu ada mengikari perkembangan kebudayaan karena persebaran. Konsepsi dasar tersebut mencakup beberapa konsep yang ikut mendasari konsep yang cara berpikir evolusi, yaitu independent invention, proses non-borrowing, dan kekuatan intern atau endogen sebagai sumber bergerak evolusi. Lalu yang terakhir itu ada warisan budaya. Yang diwariskan oleh evolusionisme ini ialah yang pertama, pernyataan bahwa fenomena kebudayaan harus dikaji secara naturalistik, yaitu atau dengan sedang bergulat dalam menegakkan ilmu budaya. Yang kedua itu ada perbedaan kultural antara dua kelompok tidak disebabkan biologis melainkan perbedaan pengalaman dari sosial budaya. Yang ketiga itu ada penggunaan metode komparatif sebagai ganti teknik eksperimen dan laboratoris dalam ilmu fisik. Selanjutnya ada jenis-jenis dari teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi unilinear. Kategori unilinear ini beranggapan bahwa semua masyarakat mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial. Di sini teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Lalu yang kedua itu ada teori universal. Kategori teori evolusi yang satu ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak melalui perubahan yang tetap karena pada dasarnya kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang terakhir ada teori multilinear. Kategori teori evolusi multilinear ini menyatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dalam beragam cara, bukan dalam satu garis evolusi yang sama. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang membahas tentang teori evolusi. Yang pertama itu Herbert Spencer. Teori dari Herbert Spencer ini merupakan teori evolusi sosial universal, di mana dia itu melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu tidak hanya dalam satu kelompok saja, tetapi lebih universal atau umum. Seperti yang contohnya itu bisa kita lihat dalam perkembangan asal mula religi, di mana bentuk religi yang tertua itu adalah religi terhadap penyembahan roh-roh nenek moyang yang merupakan personifikasi dari jiwa-jiwa dari orang yang telah meninggal. Di sini juga Herbert Spencer membahas tentang evolusi alam semesta, di mana sebagaimana hukum alam juga menentukan proses evolusi dari manusia, dan hukum alam juga menjadi penentu dari proses evolusi sosial yang terjadi. Tokoh yang selanjutnya itu Johann Jakob Beckhoven. Beliau merupakan seorang pengacara dan klasikis Swiss yang mengembangkan tentang teori evolusi sistem kekerabatan. Beliau berpendapat bahwa di seluruh dunia ini keluarga manusia itu berkembang melalui 4 tingkat evolusi, yaitu yang pertama promiskuitas, matriarchat, patriarchat, dan juga parental. Dia juga mendalilkan bahwa pergaulan primitif pertama kali ditandai oleh
adanya matriarki dan kemudian diikuti oleh patriarkalitas. Dia juga mengaitkan kemunculan patriarkalitas dengan pengembangan properti pribadi dan keinginan laki-laki untuk memberikan properti kepada anak-anaknya. Tokoh yang selanjutnya itu Lewis Henry Morgan. Di dalam bukunya itu dia mencoba melukiskan mengenai proses evolusi masyarakat dan kebudayaan manusia itu melalui 8 tingkat. Yang pertama itu zaman liar tua, di mana sejak adanya manusia sudah menemukan api dan manusia hidup dari meramu. Yang kedua zaman liar madya, di sini manusia sudah mulai dapat membuat senjata seperti panah dan juga busur, dan manusia sudah mulai merubah mata pencariannya dari yang meramu menjadi pencari ikan di sungai-sungai dan juga berburu. Yang ketiga zaman liar muda. Zaman liar muda ini yaitu manusia sudah mendapatkan kepandaian untuk membuat barang-barang tembikar, dan dalam zaman ini mata pencarian manusia masih dalam berburu. Yang selanjutnya itu zaman barbar tua, yaitu zaman sejak manusia itu menemukan kepandaian untuk membuat tembikar sampai ia sudah mulai bermata pencarian beternak atau bercocok tanam. Yang selanjutnya itu zaman barbar madya, yaitu zaman di mana manusia hidup dari beternak. Yang selanjutnya zaman barbar muda. Zaman barbar muda ini zaman sejak manusia menemukan kepandaian untuk membuat benda-benda dari logam dan manusia sudah mengenal tulisan. Yang selanjutnya zaman peradaban purba dan juga zaman peradaban masa kini. Dan tokoh selanjutnya itu James George Frazer tentang teori mengenai ilmu gaib dan juga religi. Ilmu gaib di sini adalah segala sistem tingkah laku dan sikap manusia untuk mencapai satu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan dan kaidah-kaidah dari alam gaib yang ada di dalam alam. Menurut Frazer, magic di sini adalah semua tindakan manusia atau abstensi dari tindakan untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya. Sebagai contohnya, di sini banyak masyarakat yang mempergunakan ilmu gaib itu untuk memecahkan soal-soal kehidupannya, karena memecahkan soal-soal hidupnya yang ada di luar batas kemampuan dan pengetahuan akalnya. Yang selanjutnya itu tokoh Edward Bernard Taylor. Taylor memberikan teorinya itu mengenai tentang asal-usul dari religi dengan suatu uraian tentang evolusi religi yang berdasarkan cara berpikir evolusionisme. Menurut Taylor, anisme yang ada pada dasarnya itu merupakan keyakinan kepada roh-roh yang mendiami alam semesta sekeliling tempat tinggal manusia dan merupakan bentuk religi yang paling tertua. Dan dalam evolusi religi ini, manusia juga yakin bahwa gerak alam yang hidup itu juga disebabkan adanya jiwa yang hidup di dalam alam. Yang selanjutnya dalam evolusi religi juga timbul pula keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu juga hidup dalam suatu susunan kenegaraan dan serupa dalam dunia makhluk manusia. Baiklah, sini akan saya melanjutkan tentang teori neoevolusi. Gagasan dari neoevolusi hampir sama dengan teori modernisasi. Neoevolusi menggunakan konteks histori dalam membedah masyarakat tradisional dan modern. Ini menyatakan masyarakat lambat laun akan terjadi dari tahap tradisional melalui proses diferensiasi sosial. Misalnya, dalam masyarakat tradisional fungsi ekonomi, politik, dan pendidikan dijalankan di bawah satu institusi saja. Sedangkan dalam masyarakat modern antara struktur sosial dan organisasi harus dipisahkan untuk menjalankan fungsi politik, ekonomi, dan pendidikan. Secara singkatnya, masyarakat mengubah struktur masyarakat sederhana menjadi lebih kompleks dengan adanya stratifikasi kerja disebut neoevolusionisme. Dikarenakan teori ini menentang pandangan teori evolusionisme yang menyatakan bahwa masyarakat tradisional akan berkembang dengan satu arah atau unilinear menuju masyarakat modern, seperti jalan kapitalis melalui demokrasi plural yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an.
teori-teori fungsionalisme seperti modernisasi dan neo-evolusiisme sangat dominan. Evolusi harus dikaji secara ilmiah ketimbang secara spekulatif dengan memperhatikan semua titik terhadap evolusionisme klasik dan semua temuan sosial terbaru termasuk temuan sosiologi sendiri. Keyakinan ini membuat neo-evolusionisme meninggalkan evolusionisme. Pergeserannya adalah sebagai berikut. 1. Sudah perhatian bergeser dari evolusi masyarakat global sebagai satu kesatuan proses yang muncul dalam persatuan sosial yang lebih terbatas dari peradaban. Culture kesatuan masyarakat yang terpisah seperti suku, negara, bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, sasaran perhatian utama adalah mekanisme penyebab evolusi ketimbang rentetan tahap perkembangan yang mesti dilalui. Yang ketiga, analisis evolusi dirumuskan secara deskriptif, kategoris, mengindarkan penilaian dan isyarat tentang kemajuan bagi teoritis. Evolusi sosial kultural berarti jauh lebih terbatas, tak mengandung pertimbangan moral. Yang keempat, proporsi diungkap dalam peluang ketimbang secara pasti. Yang kelima, terjadi penggabungan terhadap gagasan cabang evolusionisme lain seperti evolusionisme biologis yang telah berkembang luas dan bebas menghasilkan banyak temuan dengan ilmu biologi. Selanjutnya tokoh-tokoh neo-evolusi. Leslie Ward pada tahun 1900 sampai dengan 1975, penulis buku The Evolution of Culture, The Development of Civilization to the Fall of Rome, tahun 1959. Buku ini menghidupkan kembali minat pada evolusi di kalangan sosiolog dan antropolog. White berusaha membangun teori menjelaskan seluruh sejarah umat manusia. Faktor terpenting dalam teorinya adalah teknologi. Sistem sosial ditentukan oleh sistem teknologi. Sistem sosial ditentukan oleh sistem teknologi sebagai ukuran kemajuan masyarakat. Ia mengusulkan konsumsi energi masyarakat tertentu, sehingga teorinya dikenal sebagai teori energi evolusi budaya. White membedakan 5 tahap perkembangan manusia. Di antaranya 1. Orang-orang menggunakan energi dari otot sendirinya. Kedua, mereka menggunakan energi peliharaan. Yang ketiga, menggunakan energi tanaman atau putih mengacu pada revolusi pertanian di sini. Yang keempat, mereka belajar menggunakan energi sumber daya alam, batu bara, minyak, gas. Yang kelima, mereka memanfaatkan energi nuklir. Yang kedua adalah tokoh Julian Stewart. Julian Stewart pada tahun 1902 sampai 1972, penulis The Theory of Culture Change, The Methodology of Multilinear Evolution, mengembangkan teori evolusi multilinear yang meneliti cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungan. Dia mempertanyakan kemungkinan pembentukan satu teori sosial yang mencakup seluruh evolusi umat manusia. Namun, dia berpendapat bahwa antropolog tidak terbatas pada deskripsi budaya tertentu yang ada. Dia percaya bahwa mungkin untuk mengembangkan teori yang menganalisa budaya umum yang khas perwakilan dari era atau wilayah tertentu. Sebagai faktor penentu yang menentukan perkembangan budaya tertentu,
Ia menunjukkan pada teknologi dan ekonomi dan mencatat faktor-faktor sekunder seperti sistem politik, ideologi, dan agama. Semua faktor itu mendorong evolusi masyarakat tentu ke beberapa arah pada saat yang sama. Karenanya teori evolusi multilinear. Selanjutnya contoh dari teori neoevolusi. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat juga mengalami perubahan. Perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena didorong dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Contohnya, pada kasus perubahan masyarakat agraris ke industri, terjadinya perubahan atas lahan pertanian menjadi perumahan dan juga industri. Saat ini banyak lahan pertanian baik di kota dan maupun di pedesaan yang beralih fungsi menjadi lahan untuk fungsi industri dan kehidupan teknologi yang masih sederhana. Menjadi masyarakat maju dengan berbagai kemajuan teknologi yang memberikan berbagai kemudahan. Simpulan, evolusi merupakan suatu proses lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh Sir Herbert Spencer 1820-1903 yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana, tidak teratur menjadi bentuk koheren dan teratur. Evolusi dapat digambarkan lama berawal dari sebagai serangkaian perubahan sosial pada masyarakat yang berlangsung kelompok suku atau masyarakat sederhana dan homogen secara terhadap menjadi masyarakat yang lebih maju dan akhirnya masyarakat modern yang heterogen, kompleks, dan diferensiasi fungsi. Dalam menjalani tahapan-tahapan perubahan tersebut, setiap kelompok masyarakat mempunyai metode atau cara yang tidak sama karena menyesuaikan dengan unsur budaya lokal. Sedangkan neoevolusi merupakan suatu kritik atau pembaharuan mengenai teori evolusi yang masih mengandung tanda tanya karena masih kentalnya unsur spekulatif sehingga tidak bisa dibuktikan secara empiris. Pada realitanya, memang setiap ilmuwan setuju dengan adanya teori evolusi kebudayaan. Namun tidak semuanya puas dengan skema yang ada sehingga muncullah pembaruan-pembaruan untuk teori evolusi klasik. Neoevolusi sebagai tafsiran baru atas teori lama, baik itu menambahkan atau mengkritik teori yang sudah ada yang tampil sebagai pembaruan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.